Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan guru dan puan-puan guru yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Tuan Guru Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan dari tempat-tempat lain. Wabil khusus guru kita adalah Dr. Rasmin yang subhanallah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Jumat yang mubarakah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia untuk mendapatkan ilmu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya 10 menit saja cerita tentang peristiwa Tolikara. Pertama, apa yang menjadi dasar terjadinya keributan di Tolikara? Dari sejarah gereja yang kita temui di seluruh Irian. Begitu nama Irian diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2002, seluruh majalah gereja di Irian menulis Presiden Abdurrahman Wahid adalah presiden yang sangat baik hatinya untuk membuka kemerdekaan masyarakat Papua. Tidak saja mengganti nama, tapi juga membiayai biaya kongres OPM dengan dana APBN 2 miliar. Ini yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang pada akhirnya memancing umat Islam. Peristiwa Tolikara adalah peristiwa yang pertama membuat umat Islam Indonesia menjadi umat Islam terbesar di dunia terasa kecil. Oleh karena di tengah-tengah mayoritas muslim dunia, umat Islam Indonesia, di satu wilayah kecil di tanah air Indonesia, ada orang Islam dilarang tidak boleh sholat. Subhanallah, ketika peristiwa ini terjadi, semua orang sibuk dengan hari raya Idul Fitri. Teman-teman dari Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Pusat berkumpul. Tidak ada hari raya kecuali kita rapat bagaimana mengambil persoalan yang terjadi di Tolikara. Alhamdulillah, hari Minggu pagi kami rapat. Hari Minggu sore pertemuan selanjutnya dan terbentuk sebuah tim yang disebut dengan KOMAT, Komite Umat untuk Tolikara. Alhamdulillah, tokoh-tokoh nasional waktu itu dengan semangat menyatukan pemikiran bahkan seluruh umat Islam Indonesia. Saya diutus, ditunduk menjadi ketua tim pencari fakta untuk berangkat. Sebelum berangkat, saya sudah mendapat berbagai macam surat ancaman, surat dari umat Islam untuk mendesak saya agar segera menggunakan cara seperti yang terjadi di Ambon dan Poso. Teman-teman dari FPI melalui Habib Rizik, teman-teman dari Yogyakarta melalui Ustadz Jafar Umar Talib agar segera kita kirim pasukan jihad. Bahkan saya melalui Twitter saya, melalui Facebook saya menyatakan bahwa hari ini satu masjid yang dibakar oleh orang Kristen, kita akan bangun sekian ribu masjid. Sehingga saya sengaja meredakan suasana itu. Alhamdulillah, kalau saya menggunakan cara yang dipakai oleh Habib Rizik dan teman-teman dari dipimpin oleh Jafar Umar Talib, maka yang terjadi adalah dakwah kita di Irian tidak akan lanjut, dan yang kedua adalah Indonesia akan bubar dari Irian. Kenapa? Gereja Injili di Indonesia yang disebut dengan GIDI Tolikara itu sama dengan OPM. Dia hanya ganti nama. OPM itu adalah GIDI atau Gereja Injili Indonesia, yang selama ada kabupaten baru di Tolikara. Tolikara ini dulu adalah sebuah kecamatan kecil di Wamena.
Kami kalau dari Wamena tahun 85, 86 jalan kaki 4 hari 4 malam untuk berdakwah di sana. Dan apakah di sana tidak ada orang Islam? Ada. Siapa? Orang Sulawesi Selatan yang pertama, yaitu orang dari Endrekan menikah dengan orang Tolikara yang punya keturunan adalah orang-orang, dan Islam sudah ada di sana. Gereja Injili Indonesia kapan ada di sana? Sejak ada Kabupaten Tolikara baru dia hadir di sana. Jadi Islam sudah ada di sana bertahun-tahun. Kalau secara wilayah, tapi secara pulau Irian, Irian itu negeri Muslim. Karena agama yang pertama di Irian adalah agama Islam. Tahun 1214 Masehi. Sementara agama Kristen masuk ke Irian itu dibawa oleh orang Islam. Sultan Tidorela yang membawa agama Kristen masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855 di Mansina, Manokwari. Tanggal ini sehingga orang di Manokwari itu menyebutnya tanggal Manokwari itu menjadi kota Injil atau pertama masuknya Injil. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam. Bahkan ada orang Bulukumba pertama yang menikah orang Fak-Fak. Yang sekarang kalau ada orang Bugis ke Jayapura, ada ketua ulama, majelis ulama yang lalu namanya Hussein Daeng Hussein. Dia menggunakan kata Daeng karena menikah orang bapaknya, nenek moyangnya adalah orang dari Bulukumba. Tidak saja orang Bulukumba, ada juga orang Sinjai, dan yang lebih banyak berdakwah di sana adalah orang-orang dari Bone. Sehingga ada satu tempat di Fak-Fak itu disebut Pulau Bone sebagai hadiah masyarakat adat kepada orang Bugis karena dia dengan perahu finisi pertama itu datang ke pulau itu. Jadi Islam sudah ada di sana jauh sebelumnya. Ketika Irian mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan ketika ada peristiwa Mandala itu, tentara pertama yang dipimpin oleh Yusuf, Jenderal Yusuf datang ke sana mengirim orang Bugis Makassar. Tapi begitu orang Bugis Makassar selain tentara dan sukarelawan itu masuk ke sana, mereka tidak saja berperang, tapi mereka juga berdakwah di sana. Soeharto melarang, maka mengganti pasukan dari Sulawesi Selatan diganti dengan dari Siliwangi, supaya hanya bicara bagaimana mempertahankan, mengembalikan Irian. Tapi orang Bugis sudah terlanjur menikah orang di sana. Ketika peristiwa ini terjadi, saya berangkat dengan tim yang ditunduk oleh Niumi dan disebut dengan sebuah komat. Ketika kami datang di sana sudah melakukan survei, mendatangi beberapa wilayah. Saya tidak menggunakan cara yang dipakai oleh FPI dan Jafar Umar Talib, tapi kami menggunakan metode waktu adalah metode makan pinang. Bahkan biaya yang kami pakai waktu itu untuk belanja pinang di Wamena kurang lebih 15.700.000. Kenapa saya pakai metode ini? Karena pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika kita bawa pinang, ditaruh di atas nampan, lalu dibawa masuk, lalu kepala-kepala suku itu melihat, maka mereka mengambil pinang. Ketika mereka mengambil pinang, mengambil siri, maka otomatis seluruh rahasia mereka dapat saya ketahui. Itu yang saya pakai. Alhamdulillah, begitu kami serahkan dan mulai bertanya kepada kepala-kepala suku, dan mereka mengatakan, kami sudah lama dengan orang Islam sholat di sini. Kami sudah lama mendengar orang Islam ajan, dan bagi kami tidak apa-apa. Saya tanya, tapi kenapa kalian larang saudara-saudara saya tidak boleh sholat Idul Fitri? Mereka mengungkapkan bahwa kami sendiri juga kaget karena orang yang datang demonstrasi melarang orang sholat Idul Fitri adalah peserta KKR, karena KKR itu kebangkitan rohani. Acaranya sudah ditentukan semula tanggal 22 Juli sampai 25 Juli, tapi dipaksa acaranya dimajukan tanggal 15 sampai 19 Juli, di mana tanggal itu umat Islam sedang berpuasa, dan tanggal 17 umat Islam sedang sholat Idul Fitri. Ketika acara ini dimajukan, lalu mereka menulis surat. Surat itu ditujukan kepada umat Islam yang ditandatangani oleh Ketua Gereja Injili Indonesia wilayah Tolikara. Isinya ada 3. Melarang umat Islam tidak boleh sholat. Yang kedua, umat Islam boleh sholat tetapi tidak boleh di Tolikara tapi ke Wamena Jayapura. Dan yang ketiga, melarang umat Islam tidak boleh pakai jilbab.
Surat ini juga ditulis tapi tidak diantar secara resmi sebagaimana kita bikin surat administrasi resmi harus diantar kepada siapa yang menerimanya, siapa yang mengantarnya. Surat ini setelah diketik, ditulis rapi, dibuang di bawah kolong masjid. Tidak diberikan langsung kepada umat Islam. Tembusan kepada Kapolres Tolikara pun tidak diantar langsung secara kepada Kapolres, tetapi disimpan di pos Maleo, pos Kopassus, di mana tempat pertemuan intelijen. Seorang anggota polisi menemukan isi surat itu, lalu dia baca, dia foto pakai handphone, kirim ke Kapolres. Lalu Kapolres mulai bekerja, dialog dengan Bupati, dialog dengan Presiden Gidi, sampai hari H dialog itu tidak membuahkan hasil. Bahkan informasi setelah kami datang di saat hari raya Idul Adha, korban itu menyatakan bahwa pada tanggal 16 malam mereka rapat di rumah Bupati Tolikara untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu pertama yang turun cuma 150 orang, lama-lama 500 orang, lama-lama 1.500, dan pada akhirnya menjadi 2.000 orang. Mereka mengatakan hentikan, 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 disertai dengan lemparan, dirakat. Di takbir yang ketujuh rakaat pertama, Kapolres menghentikan sholat, lalu keluar bertemu dengan yang demonstrasi. Tapi warga makin banyak membludak masuk ke lokasi yang ada di kantor Koramil Kabupaten Tolikara. Mau dan tidak mau aparat keamanan dengan cara cerdas menembak peringatan 7 kali tidak bisa, dan menembak orang yang melakukan. Seandainya aparat keamanan tidak menembak orang yang melakukan pimpinan demonstrasi itu, pasti mereka masuk ke dalam pagar itu dan membunuh umat Islam yang gagal sholat Idul Fitri. Dan berikutnya, sebelum acara KKR ini, mereka sudah memaksa masyarakat muslim yang ada di sana untuk mencat rumahnya yang tadi warna biasa dipaksa dengan warna biru putih dan bergambar bendera Israel. Kalau tidak mau cat rumah dan tidak mau membuat bendera Israel, bayar denda 500.000. Kalau tidak mau juga diusir dari Tolikara. Ini yang diberlakukan di sana. Alhamdulillah, dengan pendekatan yang dilakukan oleh saya dengan teman-teman membuahkan hasil, dan sebelum peletakan batu, sesudah peletakan batu pertama masjid, kami mulai memimpin sholat Jumat pertama setelah Idul Fitri itu. Dan pada akhirnya seluruh uang yang kami bawa tidak serahkan kepada panitia yang dipimpin oleh Bupati, karena kayak saya tahu bahwa mereka itu korupsi yang paling terbaik di dunia. Sehingga uang itu kita tidak kasih, langsung beli bahan. Alhamdulillah, uang yang dikumpulkan itu 42 hari masjid pun dibangun kembali. Masjid dibangun kembali, sudah bisa kita sholat di Idul Adha di sana. Bahkan terakhir kita juga bawa hewan kurban untuk membagi-bagi mereka yang ada di Tolikara di sekitar wilayah pegunungan. Dan spektakuler lagi Allah hadiahkan kepada umat Islam 20 kepala suku yang tadi melakukan pendekatan dengan kami, melakukan pendekatan dengan mereka itu hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hari ini 20 kepala suku ini sedang belajar di Jawa Barat. Mereka ingin jadi imam, jadi marbot. Sehingga saya akan merahasiakan ini, tapi ini kan sudah terbuka. Saya sampaikan mereka akan belajar selama 1 tahun 8 bulan. Sesudah itu kita akan cari sponsor untuk dia pergi umroh. Lalu sesudah itu kita antar kembali ke sana. Bukan saja 2 masjid yang ada di Tolikara, tapi diperkirakan bisa 10-20 dengan pekerjaan dakwah mereka nanti. Dan ini minta doa dari Bapak Ibu semua, jamaah hadirin semua. Di tempat yang mulia ini doa Bapak Ibu semua akan diberkahi oleh Allah. Saya tidak berpanjang kalam karena guru kita sudah siap dengan materi untuk kita dengar di majelis yang mulia ini. Allah kasih rahmat itu pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, di saat hari terakhir dari pintu rahmat Ramadan. Allah beri kemerdekaan kepada Indonesia. Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sedang menuju 74 tahun Indonesia merdeka.
Dan itu menurut perhitungan Masehi, sementara menurut perhitungan tahun Hijriah kita menuju 76 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaan yang muncul, setelah 73 tahun menuju 76 tahun, 74 tahun Indonesia merdeka, apa yang menjadi masalah bagi umat dan bangsa hari ini? Apa yang menjadi hasil dari umat dan bangsa hari ini? Kemana-mana kita selalu mendengar Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Benar. Dan itu juga sedang dinantikan oleh umat Islam Amerika. Umat Islam Amerika sedang menantikan kebangkitan itu dari Indonesia. Eropa, Afrika, Australia, di Asia Tenggara, Asia Pasifik juga menantikan itu. Dasar yang mereka lihat adalah yang bisa menjadi data penelitian mereka, total penduduk umat Islam terbanyak itu Indonesia, 225 juta. Terus yang kedua, masjid terbanyak di dunia itu Indonesia, 998.000 masjid. Majelis taklim terbanyak di dunia itu juga ada di Indonesia, hampir 16.000. Pesantren terbanyak di dunia itu adalah Indonesia, 32.000. Organisasi Islam terbanyak di dunia juga di Indonesia. Tapi kenapa kebangkitan tidak ada? Kenapa kebangkitan belum nampak? Ada apa? Apa masalahnya? Kemana arah pembangunan ini? Sementara kita sudah dikasih modal oleh ulama kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2 jalan yang dibangun, bahasa sekarang 2 jalan yang dibangun. Iya, jiwa, badan, baru kita mendapatkan Indonesia Raya. Jiwa dan badan itu dibangun hanya 1-2 jalan. Jalan lurus menuju kemenangan. Itu yang harus dibangun oleh kita. Tapi ternyata salah diterjemahkan. Salah diterjemahkan sehingga hasilnya adalah umat Islam itu dijadikan menjadi kambing hitam dalam pembangunan nasional. Summa na'udzubillahi min zalik. Tentu kita harus jujur pada bangsa, jujur pada keadaan kehidupan. Apa yang menyebabkan itu? Dulu Indonesia tidak disebut teroris, tidak ada. Siapa yang membuat teroris itu? Orang lain yang cemburu kepada Indonesia. Negara lain yang tidak suka Indonesia menjadi bangsa yang besar, maka dibuat isu teroris dari luar dibawa masuk ke republik ini. Aneh, masjid menghasilkan manusia radikal. Itu kan sangat aneh. Padahal Rasulullah membangun masjid menjadi pusat peradaban, pusat politik, pusat perang, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat pemberdayaan, pusat membangun manusia menjadi manusia yang berkualitas. Hari ini orang berani mengatakan masjid menjadi pusat radikalisme. Summa na'udzubillahi min zalik. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama, dakwah tidak hidup. Dakwah belum maksimal. Dakwah juga tidak merata di seluruh republik ini. Dan dakwah tidak ada di hati seluruh anak bangsa yang beragama Islam. Dakwah masih ada urusan mereka dari pesantren, dakwah masih mereka yang datang dari perguruan tinggi Islam, dakwah masih datang dari orang sekolah di Timur Tengah, dakwah masih orang berpikir harus punya hafalan
Quran, punya hafalan hadis. Itu yang menjadi pikiran kita hari ini, dan sebagian besar anak-anak milenial berpikirnya seperti itu. Di sisi lain, selain kondisi umat Islam dan bangsa seperti ini, Indonesia sudah ada 335 aliran sesat, 126 nabi palsu, dan nabi yang ke 126 itu namanya mirip orang Jawa, Nabi Tugimin. Di sisi lain, Indonesia juga sudah punya malaikat palsu. Kalau malaikat besarnya ada di Tasikmalaya. Belum lagi sedang dihidupkan LGBT. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Padahal kepala-kepala suku di Irian itu istrinya 5, 10, 15, 20, 35, semua perempuan. Saya tidak tahu siapa yang bego, kepala suku atau yang di sisi lain, liberalisme sedang diagung-agungkan, dipelihara, komunis sedang dijaga untuk kembali lagi. Belum lagi gerakan kristianisasi yang lagi marak. Saya pernah menemukan waktu kasus gempa bumi di Jogja, saya ke Bantul, ketemu wanita-wanita pakai jilbab. Ketika kita sudah menyampaikan pesan dakwah, ada pemudi-pemudi wanita-wanita yang pakai jilbab ini datang melarang orang di Gunung Kidul tidak boleh sholat. Akhirnya kita usut, ketemu ternyata namanya Rebana, Remaja Baptis Nasional. Namanya keren. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadi saya menyebut dakwah tidak merata, dakwah tidak maksimal, dakwah tidak menjadi milik hati kita semua, sehingga kondisi Indonesia itu seperti itu. Bahkan sebagian orang di antara kita umat Islam menjadikan dakwah itu menjadi lahan mencari nafkah. Kalau teras dakwah bayar saya tidak sesuai dengan keinginan saya tidak datang. Alasannya beli buku, alasannya perlu berobat, sampai dihitung-hitung sekali panggil bisa 50 juta, 100 juta, 150 juta. Itu kondisi yang terjadi. Saya juga pernah mengalami, saya isi tabligh akbar di Tangerang. Supaya saya hadir lebih awal, saya keluar dari Bekasi ke Tangerang naik bis. Naik bis sampai masjid terdekat, mandi, sholat maghrib selesai, saya menuju ke lokasi. Karena dekat, saya naik taksi, jadi ketahuan saya dari Bekasi itu naik taksi, padahal dari masjid terdekat. Turun disambut. Tidak lama kemudian ada salah satu ulama datang. Dia dari Jakarta Timur, bawa taksi 20. Begitu sampai ke lokasi, taksi yang banyak itu dia suruh panitia, silakan bayar taksi-taksi itu. Kenapa? Karena kalian harusnya menjemput saya dengan BMW. Karena kalian tidak punya BMW, silakan bayar 20 taksi itu. Panitia tidak punya uang, akhirnya uang amplop yang disiapkan dipakai bayar taksi, tinggal 500.000 dibuat jadi amplop untuk diberikan kepada kiai ini. Acara selesai, sudah panitia siapkan satu mobil kijang, satu mobil S-Bus. Saya naik S-Bus, dia naik kijang.
Di perjalanan kami keluar sudah di tol, dia buka amplopnya, ternyata isinya 500. Panitia menitip amplop kepada sopir, ini nanti tiba di Bekasi baru kasih Ustadz. Di perjalanan kami diberhentikan oleh orang ini. Dia bilang berhenti, saya suruh berhenti, saya kasih turun kaca dan dia bilang begini, Ustadz tadi dapat amplop tidak? Saya bilang, saya datang ke sini bukan minta amplop, saya ke sini berdakwah dan bersilaturahmi dengan saudara saya, dan saya tidak terima amplop. Tiba-tiba supir mengatakan, oh Pak Ustadz, panitia titip di saya, dan dia kasih amplop, saya serahkan ke dia. Dia buka amplop itu, dia hitung. Setelah dia hitung, dia bilang, Pak Ustadz, panitia salah kasih, harusnya ini punya saya, yang di saya ini punya Ustadz. Saya ambil dua-dua. Saya bilang, ambillah semuanya. Ketika dia ambil, dan dia ambil dan pergi. Ketika dia ambil pergi, yang pingsan supir yang bawa saya. Kan belum pernah melihat itu. Akhirnya saya rukyat dia pelan-pelan. Sampai dia siuman, saya kasih minum air dan saya bilang, sudah bawa mobil pelan-pelan. Kami tiba di rumah pas sholat subuh. Sholat subuh, selesai sholat subuh, saya suruh tidur. Panitia sudah resah, ini orang tidak pulang. Mereka telepon dan saya bilang, mohon maaf dia lagi istirahat karena tadi malam ada sedikit masalah di perjalanan sehingga kami jalan pelan-pelan, tiba di Bekasi. Ya insya Allah nanti jam 12 siang, kalau tidak nanti tolong teman-teman dari sana datang jemput lah. Akhirnya mereka datang, dia cerita itu. Ini akibat orang berdakwah tapi menyusahkan orang. Dan itu saya alami berkali-kali. Orang yang sama juga, jadwal khutbah yang sama. Saya dapat jadwal khutbah di kantor, salah sebuah kantor di Jakarta. Dia datang, dia lihat nama saya di situ dan dia lapor di direktur utamanya. Dia bilang, saya yang harus khutbah hari ini. Akhirnya karena saya merasa menghormati orang tua, saya persilahkan. Setelah khutbah selesai, saya masuk dengan teman-teman pengurus DKM lagi cerita. Dia langsung masuk, dia tanya, mana amplop khutbah Jumat hari ini? Saya bilang, astagfirullahaladzim. Ini semua kondisi-kondisi yang membuat miris terhadap dakwah. Karena kalau itu yang dijadikan menjadi tujuan dakwah kita, maka kita tidak bisa menyelamatkan bangsa dan umat di negeri ini. Malu kepada Rasulullah SAW, malu kepada para sahabat, malu kepada wali songo, malu kepada ulama yang hadirkan negeri ini dengan nilai yang sangat bergengsi untuk orang taat kepada Allah. Bahkan sebagian orang menjadikan ini menjadi lahan untuk bisa dijual dengan mudah kepada apa yang bisa dipakai itu. Makanya saya bilang, ini harus kita duduk. Sudah ada teras dakwah, ada Muhammadiyah, ada NU. Kita mesti duduk bersama untuk arah kemana Indonesia ini. Indonesia ini bangsa yang sangat spektakuler dibuat oleh ulama Indonesia. Ada dua huruf yang paling bergengsi. Yang pertama I, yang terakhir Ain. Bisa dibaca I. Iman dan ilmu. Kalau iman sudah ada di Indonesia tanpa ilmu, maka bangsa ini akan berantakan. Hari ini bangsa berantakan oleh karena banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya iman, sehingga merenggergoti kehidupan bangsa ini dengan hawa nafsunya sendiri tanpa berpacu kepada apa yang dibuat oleh ulama. Roh negara ini rohnya roh agama. Rukun negara ini kedudukan tertingginya adalah Allah. Maka itu kepada saudara-saudaraku, kita harus menjadi bangunan yang kuat, menjadi konsep
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Siapa? Pemuda-pemuda. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Ahwat, mujahidah. Kita harus menjadi bangunan yang kuat untuk menjaga negeri ini dengan dakwah yang baik dan benar. Kepada siapa dakwah itu dilakukan? Dua komponen. Semua serba dua pokoknya. Ya. Kalau tadi dua huruf I, sekarang juga dua. Pertama, dakwah harus disampaikan kepada orang yang belum tersentuh dengan hidayah dari Allah. Dalam Quran mereka disebut kafir. Kalau non muslim itu justru lebih memalukan. Ya, bahasanya kurang bagus karena non muslim itu artinya orang yang tidak selamat. Apakah kita harus membahasakan itu kepada saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam? Tidak. Kita cukup memanggil mereka dengan kalimat saudara, karena saudara sebangsa, saudara setanah air. Jangan membawa bahasa Quran di dalam kehidupan sehari-hari kepada mereka, maka akan jadi rancu yang membuat mereka menerima non muslim, tapi sesungguhnya mereka tidak sadar bahwa mereka dipanggil dengan kalimat kalian orang-orang tidak selamat. Kita tidak mau, karena mereka masih hadapan dakwah kepada mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan ini? Pemuda-pemuda di sini, pemudi-pemudi di sini. Maka itu ini bujang semua, yang bujang angkat tangan. Yang masih jomblo-jomblo yang angkat tangan. Daftar namamu di teras dakwah, yang ahwat yang belum menikah angkat tangan juga. Tulis namanya malam ini ke teras dakwah, kasih ke saya, Ustadz Fadlan, saya mau menikah dengan anak kepala suku di Irian. Itu dakwah. Yang ada masalah bagi dirimu. Loh, wong Jogja itu menikah dengan wong Irian itu rahmat. Rahmatnya siapa? Rahmat itu lahir dari keturunanmu. Coba lihat, rambut keriting ketemu rambut lurus, badan hitam ketemu badan putih, lahirlah anak Indonesia. Tapi kalau nikah orang Jogja, ya anak Jogja, nggak disebut anak Indonesia. Begitu juga yang ahwat ini, pakai jilbab datanglah ke Irian, Nuar, berdakwah, bekerja, dan menikah dengan anak kepala suku, membangun dakwah dari timur Indonesia. Ini orang Indonesia semua? Betul? Sungguh? Lah kok lemah amat? Coba katakan, aku orang Indonesia. Aku orang Indonesia. Sungguh Indonesia. Sungguh Indonesia. Saya bilang bukan. Kenapa? Ini dari kacamata dakwah. Orang Indonesia itu orang yang pertama sholat subuh di Indonesia, pertama sholat duhur di Indonesia, pertama sholat asar di Indonesia, pertama sholat maghrib di Indonesia, pertama sholat isya di Indonesia, pertama sholat Jumat di Indonesia, pertama sholat Idul Fitri di Indonesia, pertama sholat Idul Adha di Indonesia, pertama sholat duha, qiyamul lail. Siapa? Orang Irian. Lama banget koneknya. Maka itu pemuda-pemuda di sini menikah dengan orang Irian supaya dia menjadi orang Indonesia yang baik.